Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilah dengan NIM 22881931 akan menjelaskan tentang Voltaire and the Enlightenment. Lalu siapakah Voltaire ini? Voltaire itu adalah seorang penulis yang paling berpengaruh pada abad ke-18, yaitu periode penting yang mengubah pemikiran dan budaya Eropa Barat. Nama aslinya adalah Francois Marie Arouet. Dia menulis ratusan karya terbitan dan lebih dari 20.000 surat. Karya-karya Voltaire yang diterbitkan berkisar dari sajak ringan hingga kisah filosofis. Nah, Voltaire ini dibesarkan selama pemerintahan Louis ke-14 di Perancis. Karena perang selama 20 tahunan, pemerintahan ini menyebabkan penderitaan yang meluas, pajak yang melumpuhkan ekonomi, krisis pertanian dan kelaparan. Kritik tidak langsung terhadap pemerintahan Louis mengambil bentuk potret ideal para penguasa besar di masa lalu. Tetapi, kritik moral dan politik terhadap monarki tersebar luas pada zaman ini. Itulah sebabnya Louis ditumbangkan. Lalu, di manakah Voltaire bersekolah? Voltaire bersekolah pada Jesuit. Jesuit itu memberikan pengetahuan kepada siswa mereka tentang landasan yang dalam logika. Siswa didorong untuk mencari kemungkinan keberadaan terhadap apa yang diajarkan atau yang sedang mereka coba buktikan. Analisis klasik dan modern terhadap karya klasik ditekankan. Dengan demikian, Voltaire dan rekan-rekan mahasiswanya mempelajari model pembelajaran praktis terbaik, yaitu heterodoktis, anti agama, dan satir. Nah, ini pada tahun 1715, Prancis mengalami revolusi budaya di Kabupaten Philippe. Dan pada tahun sebelumnya, Voltaire diperkenalkan ke Société du Temple yang akan menjadi rumah intelektualnya hingga tahun 1723. Dia itu memiliki keinginan untuk menulis punggawa-punggawa di Versailles, yang mana kecerdasannya dan kefasihannya membantunya dengan baik. Ini adalah foto Voltaire di umur 24 tahun. Lalu pada 1718, Voltaire menikmati kesuksesan sastra pertamanya dengan menakjubkan yang berjudul Oedipe. Nah, ini tuh menjadi nama penanya. Jadi Voltaire itu adalah nama pena dari Francois tadi. Dia itu mewarisi kekayaan ayahnya pada tahun 1724. Lalu apa sih 7 tema dari pencerahan Perancis? Yaitu adalah tantangan pada kekuasaan, nasionalisme, optimisme, kebudayaan, kembali ke alam, agama alamiah, dan HAM, hak asasi manusia. Terdapat beberapa paham-paham filsafat pada waktu itu adalah salah satu di antara rasionalisme yang dicetuskan oleh René Descartes. Manusia dengan akalnya saja dapat menemukan kebenaran universal. Dan Sir Isaac Newton yang berpendapat bahwa sains mekanik, semua kebenaran dapat ditemukan oleh alam dan menolak agama supranatural. Lalu ada deisme yang menekankan bahwa Tuhan sang pembuat jam, yang berarti Tuhan menciptakan dunia lalu meninggalkannya dan tidak lagi mengintervensi kehidupan manusia di dunia. Lalu ada optimisme. Tokohnya adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, ahli matematika dan filsuf Jerman. Pelopor optimisme, yaitu dunia ini diatur oleh harmoni yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ada alasan untuk apapun yang terjadi. Tuhan itu sempurna sehingga apapun yang diciptakan itu juga sempurna. Bahkan kejahatan sekalipun memiliki nilai kebaikan tersendiri. Ada juga Alexander Pope, sastrawan Inggris yang akrab dengan Voltaire di Inggris. Lalu apa sih yang diperjuangkan Voltaire? Yaitu rasional skeptis tentang pengetahuan melawan ketidaktahuan, akal melawan tahayul, skeptis melawan teologis atau dogmatis, gaya satir pada agama dan fanatisme, pemerintahan atau bangsawan, dan para filsuf optimisme. Jadi Voltaire menyerang para filsuf beraliran optimisme karena terlalu fanatik dengan agama dan percaya bahwa agama itu pasti selalu membantunya dalam hal apapun. Berikut adalah tema dari karya-karya Voltaire, yaitu adalah sia-sianya filsafat, munafiknya agama, kekuatan uang yang merusak, dan bodohnya optimisme. Karya yang paling dikenal adalah Candide. Candide adalah sebuah novel satir. Novel ini bercerita tentang seorang anak muda di Westphalia bernama Candide dan kisahnya berpergian ke banyak tempat untuk menyelamatkan kekasihnya. Candide merupakan seorang yang sangat optimis meskipun dalam perjalanannya ia selalu menghadapi bencana dan musibah. Melalui novel ini, Voltaire ingin menyatakan tidak setujuannya dengan filosofi yang ia dianut oleh Gottfried Leibniz dan Alexander Pope yang berpendapat bahwa dunia yang diciptakan oleh Tuhan adalah dunia yang terbaik dan mungkin ada dengan aturan dan alasan yang sempurna.
Dalam novel ini, bencana dan musibah yang dialami Candide secara bertubi-tubi membuatnya tidak percaya lagi bahwa dunia merupakan dunia yang baik. Secara tidak langsung, Voltaire menyatakan bahwa dunia merupakan sebuah distopia yang meskipun ia percaya Tuhan menciptakan dunia, namun ia berpendapat bahwa kekejaman manusia telah membuat dunia ini menjadi lebih buruk. Lalu ada kontribusi Voltaire pada dunia pendidikan, yaitu penggeseran pemikiran dari teologis atau metafisik dan dogmatis ke kondisi rasionalitas. Ini adalah salah satu kontribusi utama Voltaire untuk pencerahan. Lalu karena dia menyerang filsuf optimisme, jadi orang lain juga menjadi sah gitu, berpikiran sah bagi intelektual untuk menyangkal pemikiran formal dengan maju pada pengalaman manusia. Nah, dia tuh menekankan pemikiran rasionalisme yang tidak percaya dogmatis dan metafisika. Lalu selanjutnya kita bisa melihat hasil perjuangan Voltaire pada saat ini. Adanya hak dasar manusia, yaitu kebebasan pers dan kebebasan beragama. Ada kalimat masyhur yang sering dihubungkan dengan Voltaire adalah yang berbunyi, "I don't agree with a word that you say, but I will defend to the death your right." Yang berarti, saya tidak setuju dengan apa yang kamu bilang, tapi akan saya bela mati-matian untuk kamu mengucapkannya. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Infadila dari kelas B, izin mengundurkan diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.